Shalom, saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat menguatkan dan mengingatkan kita di akhir zaman ini agar kita semakin mengintrospeksi diri kita, agar kita semakin melihat keberadaan hidup kita, apakah hidup kita layak di hadapan Tuhan. Bahkan kita semakin rindu hidup kita itu semakin dipulihkan, dibenarkan, dan dikuduskan, ya. Bagaimana kita bisa melihat kehidupan kita jika hidup kita jauh dari Tuhan dan tidak layak di hadapan Tuhan? Kita bisa melihat itu ke dalam diri kita masing-masing, ya. Kita akan melihat dalam firman Tuhan yang menyatakan bahwa ada hal-hal yang membuat kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Perbuatan-perbuatan daging tentunya, ya. Karena kita harus hidup dalam pimpinan atau dalam hidup dituntun oleh Roh Kudus. Tetapi terkadang kita banyak dipimpin oleh kedagingan kita sendiri. Kita akan belajar dan melihat firman Tuhan yang menyatakan hal-hal bahwa kita tidak akan layak ketika ada hal-hal ini dalam hidup kita. Kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19 dan sampai ayat yang ke-20, yaitu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencindera, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini jelas sekali, ya. Ini perbuatan daging. Kalau perbuatan daging yang ada di ayat ini tidak ada dalam diri kita, firman Tuhan katakan yang ditulis oleh Rasul Paulus, dia katakan bahwa dia pernah melakukan ini. Tetapi ketika dia sudah dipanggil Tuhan, diambil dan dipilih oleh Tuhan menjadi alatnya, Rasul Paulus meninggalkan semua itu, perbuatan-perbuatan daging itu. Sehingga Paulus menyatakan dalam firman di dalam Galatia ini bahwa kalau kita melakukan semua yang ada ini, bahwa kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga, ya. Sihir, ya, berhala, penyembahan berhala yang masih percaya kepada roh-roh nenek moyang, percaya kepada berhala, percaya kepada kayu, batu, dan sebagainya, ya, itu termasuk berhala, melebihi dari Tuhan lah. Ya, ada sihir, hawa nafsu yang keinginan-keinginan seks yang berlebihan, menyimpang, itu kan hawa nafsu, ya. Berzina, itu kan hawa nafsu, ya. Perseteruan, perselisihan, ada istilahnya di dalam diri kita itu suka tidak ada hubungan baik dengan orang, ya, suka berselisih, suka bertengkar. Nah, ada iri hati di hati kita, ada amarah, suka marah setiap hari, marah terus. Pokoknya masalah sedikit marah terus. Lihat orang senang marah, lihat orang sukses marah, kan tidak bagus itu marah. Kepentingan diri sendiri, egois, tidak memperhatikan orang lain, memperhatikan orang lemah, tidak mau membantu orang. Itu egois kan, mementingkan diri sendiri, ya. Pencindera, roh pemecah, ya, suka mengadu domba, suka membuat orang kelahi, mengadu domba. Nah, kedengkian, kemabukan. Nah, ini salah satu kemabukan, ya. Kemabukan ini salah satu dari hal-hal yang tidak layak, membuat kita tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Mabuk, suka minum-minum, nanti dibilang, aduh, gereja ini melarang orang minum. Padahal bukan gereja yang melarang, tapi ini Alkitab, ini jelas di Alkitab ini katakan, ya. Kalau kita suka mabuk, suka minum, jangan mimpi masuk surga. Tapi kalau kita masih dalam keadaan atau hal-hal ini, mari, ketika kamu sudah tahu firman,
mundurlah, tinggalkan semua itu, bertobatlah. Makanya banyak orang-orang yang sudah ngerti firman, dia tidak mau lagi minum, tidak mau lagi mabuk, karena daripada hidup lama-lama akhirnya endingnya tidak masuk kerajaan surga, ya. Karena ada di dalam Alkitab, tidak boleh kita mabuk-mabukan. Kadang-kadang orang bebal tuh membela diri, tidak ada itu di Alkitab, tidak ada itu, karena tidak dibaca Alkitabnya, tidak tahu. Nah, gereja-gereja yang melarang minum itu bukan gereja yang melarang, bukan pendetanya. Udah ada di Alkitab ini. Ada semua kok. Ini ada salah satu ayat, 2 ayat yang akan saya kasih tentang mabuk-mabukan. Ada itu orang yang meracik minuman tuh ada. Nanti saya kasih ayatnya. Akan ada itu. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-18 berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus." Nah, Tuhan mau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yang hidup dalam kehendak Tuhan tuh maksudnya, ya. Kalau kita mabuk, kita akan penuh dengan nafsu. Makanya kadang-kala orang yang suka mabuk timbulan nafsu-nafsu jahat. Nafsu-nafsu itu macam-macam modelnya, ya. Dia suka pingin kelahi, buat keributan, bahkan nafsu-nafsu yang seks gitu, bisa berbuat tidak senonoh kepada orang lain. Ya itu, makanya Tuhan mengingatkan kita dengan firman Tuhan ini jelas, ya. Ada ayat-ayat yang lain lagi melarang tentang mabuk-mabukan itu, minuman keras, ada. Kalau kita sudah tahu firman atau sudah baca, pasti kita akan belajar untuk meninggalkan semua apa yang Tuhan tidak inginkan, sehingga kita layak masuk dalam kerajaan surga. Kita belajar, ya saudara-saudaraku, untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Jika ada salah satu yang kita baca tadi ada di diri kita, mari belajar tinggalkan. Mungkin kita suka iri hati, tinggalkan, buang, ya. Biarlah hati kita ini diisi dengan firman Tuhan. Izinkan Tuhan tinggal dalam hidupmu. Izinkan Tuhan melawati hidupmu, mengubah. Maka hidup kita hari lepas hari akan dituntun dan dipimpin untuk menuju hidup yang semakin dipulihkan oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.